sampai dengan sekarang belum keluar tuh dasar hukum atau peraturan pemerintah penggantinya. Nanti kita lihat aja apakah diperpanjang selamanya atau diperpanjang hanya 1 tahun. Karena sampai dengan sekarang belum keluar peraturan pemerintah pengganti PP 23, PP 55. Itu aja lagunya Mas Iqbal. Apaan tuh? Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Balik lagi di Suara Pajak. Solusi perpajakan Anda. Ngomongin apa nih? Kita ngomongin yang lagi hangat aja, Pak. Nah, iya. Ya, Ada yang hangat. apaan tuh, Pak? Ayam aja. Apaan Pak yang hangat, Pak? Nah, ini kayak kita kayak anak STM. Iya, betul semua ya. Betul semua. STMJ. Oh ya, susu hangat. Susu hangat. Susu jahe. Yang hangat susu jahe nih. Aduh. Panggil aja kali ya. Ya, susu jahe 1. Panggil aja kali ya, Pak ya. Teh, temennya mana? Iya. Ada. Panggilin dong. Panggilin. Kangen. Iya, berkangen. Viewer denger nama yang bening-bening. Udah kayak anak STM gitu. Panggilin. Anak STM cowok semua ya? Iya, soalnya kan cowok, Pak. Halo Cindy. Sini ke warung Teteh. Sekarang nggak ada STM. Nggak ada ya? SMK. Ya ditunggu ya. Iya. Dapat order ini bisa kamu kerjain. Ditunggu. Order kayak apa aja? Iya, ada aja. Ngomongin apa nih? Lagi ngomongin kamu. Kenapa Ngomongin bisa saya. nggak dateng? Kita bertiga udah Bahasa apa nih guys? hangat-hangat, Pak. Yang Susu telur madu. Susu jahe. Pak, katanya ini Pak, masa marketplace sekarang wajib mau dipungut pajak? Iya, emang ini sebenarnya rencana lama ini. Oh gitu? Udah lama banget rencana ini dan usulannya udah banyak. Termasuk saya juga dulu ngusul ini. Cuma ya yang jadi ganjalan selama ini memang asosiasi e-commerce Indonesia menolak untuk melakukan pemungutan ini. Nah sekarang mungkin karena sekarang lagi butuh uang nih, defisitnya gede. Oh gitu Pak. Jadi nih semua ide yang gitu, bisa mengecilkan defisit gitu kan, semua ya ditangkap lah gitu ya. Contohnya yang marketplace ini. Jadi ini kan sebenarnya pasar yang besar ya. Betul. Yang penjualan online ini setiap tahun kan naik terus. Benar. Omset marketplace ini setiap tahun naik. Nah ini bagi orang pajak, wah ini dalam tanda kutip kue ya, gitu ya. Kue ini cocok ini. Keker udah. Jadi sekarang makin gencar lagi dan sudah diumumkan sebenarnya. Sudah diumumkan oleh DJP bahwa akan. Masih rencana akan. Nah berarti itu kalau marketplace yang kena pajaknya siapanya nih Pak? Maksudnya yang jualannya dong? Ya yang jualan di marketplace. Jadi yang punya toko online di kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, macam yang gitulah. Itu. Berarti yang punya tokonya. Yang punya tokonya. Kalau misalkan pembelinya ada PPN-nya nggak sih? Nah, biasanya kan kita admin tuh. Nah kalau pembelinya bisa kena PPN bisa enggak, tergantung tokonya. Kalau itu beda lagi. Beda lagi. Kalau yang rame ini sekarang lebih ke pemungutan PPh pasal 22-nya. Jadi pungut Pak ya? Dipungut. Nah ini sebenarnya agak aneh sih. Aneh ini. Kalau dipungut itu kan sebenarnya langsung dari yang memungut itu pembeli, yang pihak yang dipungut itu penjual. Contoh, rekanan pemerintah nih, jual barang ke bendahara.
Nah itu dipungut PP pasal 22 1,5%. 1,5%. Atau misalnya pengusaha petani sawit Ya. jual ke pabrik sawit. Nah, pabrik sawit mungut PP pasal 22. Nah, ke si petaninya itu yang pihak yang dipungut. Apa ya? Iya, Yuk, dimaafin. susu jahe ya. Apa sih, Pak? Dia tanya susu terus. Lagi bikin apa? Ini Pak, sebenarnya tujuannya apa, Yang Pak? dulu Cindy tahun minum atau Cindy. Mau minum apa? Boleh deh. Si Anim. Nah, Lagi mahasiswa magang baru Iya. masuk. Mau belajar apa Agus? Iya. kalau tujuannya udah pasti sih untuk menambah penerimaan, udah pasti itu. Jadi Memperluas basis data. kalau dilihat dari sisi otoritas pajak DJP ini dalam rangka memang menjaring orang bayar pajak gitu. Jadi poin pentingnya adalah DJP akan memiliki database marketplace gitu. Jadi Banyak itu. data selama ini kan banyak yang lapor pajaknya di bawah yang sebenarnya. Dengan adanya PP pasal 22 pasti DJP-nya itu akan tahu sebenarnya yang dilaporkannya itu Tercapture tuh ya. berapa, yang seharusnya berapa. Terus selama ini bukannya ada juga Pak? Banyak juga ketahuan. Selama ini mengira-ngira DJP gitu, mengira-ngira tidak tahu yang sebenarnya. Dengan PP pasal 22 ini DJP akan tahu dan data yang dikelola oleh DJP itu disebut data konkret. Data konkret karena berdasarkan bukti pungut dari PP pasal 22. Jadi ya lebih valid lah, lebih. Jadi si wajib pajaknya harusnya sih nggak bisa ngelak lagi. Jadi sebetulnya tujuannya itu bukan sekedar 0,5 Pak ya? Ya. Lebih besar dari situ ya. Iya, jadi lebih ke database sih kalau Ya, database-nya ya. yang lebih berharganya itu. Ya betul. Betul. Nice. Terima kasih. Kayak apa? Mau minum apa? Yang segar-segar boleh. Susu jahe lagi. Susu jahe tambahin es. Gimana? Susu jahe tambahin es. Oh, Seger Pak. Pakai es nih, maksudnya pakai es. Oh iya, lu tadi katanya mau nanya yang UMKM, kena pajak apa enggak? Pak, dipungut pajak juga. Jadi Pak, saya UMKM. Kan sekarang berita terbaru ada pajak lagi itu saya kena nggak? kalau UMKM yang orang pribadi ya, Iya. orang pribadi itu ada namanya PTKP. Jadi ada batasan tidak dikenain pajak. Batasannya itu 500 juta. Jadi kalau omsetnya masih di bawah 500 juta tidak kena pajak. Tuh. Makanya di rencana pemungutan PPh Marketplace Iya. batasannya 500 juta. Jadi yang dipungutnya itu yang omsetnya 500 juta. Marketplace juga segitu tuh Pak, 500 juta. Iya, jadi kalau masih di bawah 500 juta berarti tidak dipungut. Oke. Ini nanti ini kan aturannya belum ada ya. Iya. Apakah si marketplace walaupun tidak mungut tetap bikin bukti pungut atau lapor gitu kan? Kan kayak misalnya PP pasal 26 nggak Iya. pungut tapi tetap harus wajib lapor Iya. walaupun yang dipungut 0 gitu. Nah ini juga apakah nanti tetap wajib pungut walaupun yang dipungut 0. Iya. Nah itu kita nggak tahu, kita lihat aja aturannya seperti apa. Teknisnya Pak ya. Teknisnya. Tapi kalau tujuannya ke database harusnya mau pungut 0 mau pungut Rp1 ya tetap harus lapor. Kalau tujuannya database. Coba Cindy, silakan Cindy. Ada yang mau ditanyain nggak Cindy? Kalau jenis penjual itu dikenai pajaknya atau hanya yang tertentu aja gitu Pak? Semua penjual Iya, atau yang tertentu? dipungut di marketplace gitu Pak. Nah, marketplace ini kan jualan barang ya. Iya. Nah, setahu saya tidak ada jualan jasa ya. Iya Pak, nggak ada Pak. Nggak ada. Bahaya Pak. Bahaya ya. Aplikasi, Pak. Pakai aplikasi yang lain. Itu shadow ekonomi. Ya benar-benar shadow ekonomi itu. Ada jasa di marketplace. Nah jadi PPh pasal 22 ini kan pungutan atas penjualan barang. Kalau
apa yang diserahkannya itu berupa jasa, nanti dipotong PPh pasal 23 namanya gitu, istilahnya gitu. Makanya ini istilahnya dipungut karena PPh pasal 2 kan PPh pasal 22 kan dipungut gitu. Jadi yang jualan barang apa saja. Oh. Kalau jasa tadi apa? PP 23. 23. Kalau yang barang 22. 22. Ada Pak di marketplace tuh jasa followers. Wah. Nama followers gitu. Serius. Iya. Nanti tuh potongnya 23 ya. Harusnya ya. Iya. Nah, itu maksudnya jasa itu. Iya, Nah, jasa Indonesia nama nggak tahu followers, jasa apaan. iya. Gitu Pak. Kayaknya nggak ada kalau jasa follower itu di PMK-nya nggak ada. Oh, ya? Nggak ada. Jasa lainnya bisa nggak, Pak? Nggak ada karena di PP pasal 23 itu kan positive list. Iya, Nah, positive. jadi Oh, jadi yang kalau nggak ada jasa gitu di ya? listnya itu ya berarti nggak dipotong. Iya. Ada lagi yang nanya nih Apa? wartawan. Ini gimana kalau kreator konten? Iya. Kayak kita kreator konten. Kreator. Aplikasi Pak. Hah? Konten kreator. Konten kreator itu kan bahasa Inggris. Iya. Emang beda ya? Beda. Bahasa bagus sendiri ya. Bisa aja. Kreator itu pembuat konten isi, pembuat isi. Gitu, Pak ya. Itu beneran atau gimana ya? Emang bagus Bang, suka di bolak-bolak. Oh. Gak apa-apa. Aja bagus. Nah, konten kreator itu kan dapat penghasilan lah ya, Apa? dapat penghasilan dari YouTube, dari Meta, dari TikTok gitu. Nah itu gimana gitu? Nah itu kalau setahu saya DJP belum ada ke arah itu pemotongan, belum ada rencana yang lebih konkret gitu ya. Siap. Beda dengan yang e-commerce ini. Kalau e-commerce memang sudah diumumkan sudah akan dikenakan gitu. Cuma aturannya belum keluar. Dan kemarin rame di media massa ya. Media massa itu ya terkait dengan pemungutan ini. Karena ini hal yang baru ya, yang baru. Tapi sebetulnya kan sebagai pengusaha ya dia harus bayar pajak, Pak ya. Ya kan sebetulnya ya kalau kita bicara itu berarti selama ini Iya. kan ada istilahnya mungkin shadow ekonomi, ya kan Pak, yang tidak tercapture sama DJP. Ya itu. Yang pada akhirnya kan dikeluarkan PMK ini nanti ya. Iya. Gitu ya. Pada prinsipnya semua pengusaha itu ya wajib bayar pajak ya, wajib lapor pajak. Mau dia online, mau dia konvensional pakai toko, ada kewajiban. Karena karyawan ini bayar pajak, Pak. Nah itu karyawan aja bayar pajak. Tuh dulu katanya siapa itu? Siapa Pak? Trump itu bayar pajaknya lebih kecil daripada karyawan. Oh gitu Pak. Donald Trump. Ya. Kok bisa gitu Pak? Nah, dia pakai tax planning. Pakai ini konsultan pajak. Consulting bisa dong. Iya bisa. Keren. Cocok tuh Pak. Iya. Kalau karyawan emang Oh, nggak gitu bisa ya? tax planningnya nggak ada. Oh. Kalau pengusaha ada aja Saya baru tahu Pak, jalannya. saya baru tahu nih Pak, serius. Explaining namanya Tax berarti ya. planning namanya. Ya gitu Bisa deh. tax planning itu artinya menghemat pembayaran pajak dengan sesuai dengan aturan. Gitu. Menghemat atau menghindari juga bisa, tapi bukan Tax evasion. tax evasion gitu. Kalau tax evasion itu pidana nanti. Ya. Salah satunya TBTS. TBTS. yang udah kita bahas di Podcast ya. Ayo sini silakan sini. Ada mau ditanya lagi ke sini. Oh ini, kalau marketplace memungut pajak berdasarkan aturannya apa sih Pak? Aturannya Dasarnya tuh apa Pak? PMK-nya. Nah, PMK. Belum Oh, keluar. belum. Harusnya sih keluar PMK ya, harusnya PMK. Karena kalau sekarang udah tertib aturan yang mengikat kepada wajib pajak itu minimal PMK. Jadi berarti nanti akan keluar berupa peraturan Menteri Keuangan. Gitu. Nah ini harus siap-siap nih para penjual di marketplace. Karena biasanya nilai penjualannya lebih besar daripada yang dilaporkan. Gitu. Atau mungkin lebih dari 4,8 Pak. Oh iya, udah. Kadang lebih dari 4,8 dan harus PKP. Ya, kendalanya di situ ya. Para pengusaha e-commerce itu banyak yang mengeluhkan kewajiban memungut PPN 11%. Betul Pak. Batasan memungut PPN itu kan 4,8 miliar.
Sedangkan dia omsetnya sudah lebih sebenarnya. Iya. Jadi dia banyak yang tidak melaporkan sebenarnya, gitu kan. Jadi melaporkannya masih di bawah 4,8. Sama, iya benar-benar. Terus Pak. Supaya tidak ada kewajiban memungut PPN. Padahal itu tidak benar. Kalau mau yang benarnya bisa ditanyakan ke konsultan. Konsultan. Ini sertifikasi cek. Ondal. Iya, udah. Bilang lah pokoknya Bogor Raya udah dah. Bogor Raya udah, Pak Andri bagus deh. Tenang aja, selalu aja. Sama ini Pak, kendalanya tadi kan apa? Yang PPN sama ada lagi belum dipotong sama dari marketplace-nya Pak. Jadi admin iya. Oh iya. Itu. Ya sebenarnya para penjual toko online itu sudah dipotong sebenarnya dari marketplace. Marketplace. Iya. Marketplace. Bahasa Indonesianya itu loka pasar ternyata. Apa? Loka pasar. Market kan pasar Pak. Place tempat. Tempat Tempat pasar pasar. sih Pak. Pasar loka. Oh pasar lokal. Pasar loka. Oh. Sama loka pasar. Coba editor cari. Terus di sini. Terus di sini. Coba di kamus. Coba ya editor kalau. Loka pasar. Pasar loka. Iya. Oh ya, pasar loka ya. Pasar loka, Pak. Ya, pasar loka. Oke. Aduh. Ini kebalik-balik ya, Bang. Lanjut Pak. Ngomongin apa tadi? Ini Pak kan pajaknya kan di Oh iya, di admin, ya benar. di admin. Jadi pengelola Shopee, pengelola Tokopedia kan sebenarnya mereka udah mungut ya, motong, Ya, udah mungut. motong biaya admin. Saya pernah ikut pelatihan Shopee itu, biaya adminnya bisa sampai 20%. Iya emang iya. Dari- gede. Dari Lumayan, omset. Pak. Dari offset? Sebenarnya gede tuh. Tapi Jadi itu bukannya dari pemotongan itu bukan bisa buat dilaporin pajak Pak ya? Jadi Bisa nggak sih? biaya, kalau dia pembukuan ini bisa. jadi biaya itu Oh. harusnya dibiayakan. Makanya dia kan makanya kalau di aplikasi tertentu itu ada gratis ongkir. Nah, Iya. gratis ongkir itu sebenarnya si aplikasi motong 4%. Oh iya. Udah motong 4% Oh. itu untuk ongkir gitu. Tapi di iklannya kan gratis ongkir. Padahal ongkirnya itu dibebankan ke si pedagang. Iya. 4% itu tadi ya. 4%. Belum lagi biaya aplikasi gitu itu motong lagi. Bener tuh. Ada lagi yang Star, Mall. Iya bener. Apalagi Pak. itu beda lagi. Ada Iya, namanya kalau mall tuh biayanya. emang lebih dia udah Ya, nyebutnya kalau dia mall. ada listnya sendiri, Iya. promosi. Makanya kalau untuk yang level mall itu bisa sampai 20% sebenarnya. Tuh. Agak besar juga. Nah, sekarang gini Pak, terkait dengan UMKM. Untuk aturan yang 0,5% itu kelanjutannya gimana? Maksudnya nanti setelah dipotong gitu ya. Iya, yang sekarang UMKM kan 0,5. Nah, Kan ada jangka waktunya Pak. oh, Ya kan? Orang pribadi atau badan kan? Nah, sampai sekarang belum ada aturannya nih Pak. Iya, Kita benar. udah bahas lagi yang belum yang ini, yang marketplace. Ini sebenarnya di peraturan pemerintahnya 0,5% itu kan ada batasannya ya, ada batasannya. Batas waktu. Ada batas waktu penggunaan tarif 0,5% itu. Kalau PT kan 3 tahun. Iya. Kalau CP 4 5. tahun. 3 di 4 ya. 4. Oh iya, 4. Yang orang pribadi 7. Gitu. Jadi kalau udah 7 tahun ya udah nggak bisa. Tapi kemarin diperpanjang ya. Tapi nggak ada dasar hukumnya, belum. Sampai dengan sekarang belum keluar tuh dasar hukum atau peraturan pemerintah penggantinya. Nanti kita lihat aja apakah diperpanjang selamanya atau diperpanjang hanya 1 tahun. Karena sampai dengan sekarang belum keluar peraturan pemerintah pengganti PP 23, PP 55. Itu ada lagunya masing Bang. Apaan tuh? Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Iya. Lagu apa tuh? Ya. Itu Pak. Ada Pak judulnya nih, judulnya di sini Ini Pak. Deloitte nih ya. Pak Agus Deloitte tahu. Deloitte nyanyi dong. Tahu nggak Pak nyanyi lagu Deloitte? Enggak. Oh enggak.
Bener juga. Pak, tapi kalau yang marketplace ini Pak, itu dipungutnya udah final apa masih bisa diperhitungkan lagi saat laporan SPT? Kayak ini kan aturannya belum keluar ya, tapi harusnya sih tidak final ya. Jadi bisa dikreditkan di SPT tahunan. Oke. Jadi nanti dikreditkan di SPT tahunan. Nah, pada saat lapor SPT tahunan bisa kurang bayar dikit, bisa kurang bayar banyak, atau mungkin bisa tidak bayar. Ini lebih bayar bisa juga Pak. Bisa lebih bayar. Cuma kan biasanya kalau misalnya 0,5% final, nah kalau UMKM terus dia dipungut lagi 0,5. Nah ini mekanismenya nanti kita tunggu aturan pemerintah aja. Biasanya karena kan 0,5% ini final ya, sementara PP Pasal 22 kan Dipungut. bukan Ya, final gitu. Oke. Apakah nanti PPH Pasal 22 bisa langsung otomatis diakui sebagai pembayaran PPh 0,5% final? Nah itu kita lihat PMK. Oh iya bisa mekanisme seperti itu juga Pak. Iya, karena kan kalau dulu beda kamar nggak bisa gitu kan. Ini kamar final dan kamar bukan final itu nggak bisa digabungin, harus satu kamar lah. Gitu. Nah ini Pak, ini mau nanya nih Pak, ini ada pertanyaan pamungkas nih Pak di sini Pak. Kalau kebijakan ini tuh makin ketat ke depannya, apa gimana Pak? Ya, apakah penjual kecil tuh nanti dapat perlakuan khusus Pak? Jangan kasihan juga Pak. Ya ini memang salah satu yang sedang dibahas oleh pemerintah itu terkait dengan shadow economy. Ya shadow economy itu adalah pelaku pengusaha yang tidak lapor pajak, intinya sih gitu kalau dilihat dari sisi pajak. Walaupun dari secara umum ya shadow economy bisa ke yang illegal lodging, yang ke ilegal gitu, yang tidak legal gitu. Cuma kalau dari sisi pajak ya shadow economy ya yang tidak lapor SPT gitu kan. Makanya ini dalam rangka menjaring supaya orang mau walaupun terpaksa ya lapor SPT. Kan kalau nggak dipaksa nanti nggak patuh-patuh. Betul. Orang karyawan aja ini lihat bukti potong, aduh sayang banget ya. Petugas pajak lihat bukti potong A1 banyak banget ya. Agak duman, padahal dia petugas pajak. Oke, berarti ini kita tinggal nunggu aja nih Pak ya peraturan tentang marketplace ini. Iya, harus tunggu aja ya. Sampai yang penting itu mudah-mudahan mekanismenya itu sederhana. Kayak tadi Pak Agus, PPh 22-nya itu bisa di BBK ke pasal 4 Pak ya. Karena kalau harus restitusi lagi agak repot, pemeriksaan lagi. Apa istilah sekarang bridging ya? Bridging. dari non final ke final gitu. Iya. Gokil emang gokil dah. Pokoknya di mana ada Agus di situ ada Pajak. Iya. Gokil banget. Mungkin segitu aja teman-teman pembahasan kita tentang marketplace yang nanti bakal dipungut pajak. Kira-kira nanti seperti apa mekanismenya ataukah bahkan menjadi marketplace itu pada heboh atau seperti apa, kita tunggu aja peraturannya. Semoga yang terbaik buat para UMKM di sana ya Pak ya. Kalau masih bingung gimana? Kalau masih bingung, tentu saja dong harus ke Botex Consulting Indonesia. Nah, itu. Ada di sini Pak, tenang aja. Bersama Pak Agus, Pak Adri, Pak Ferdi, Pak Iqbal. Mungkin segitu dah. Jangan lupa di like, Subscribe, Comment. Share. Oke, thank you. See you next video. Bye. Bye. Ada apa?